Halo, selamat datang di channel saya Johannes Lee. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, nah di video sebelumnya saya pernah menjelaskan bagaimana cara membuat voucher di Lazada. Dan belakangan ini saya lihat ada perubahan tampilan di Sales Center Lazada. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara membuat voucher di Lazada dengan tampilan barunya. Yuk kita simak video berikut ini. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan baru di Lazada Sales Center ya untuk membuat voucher ya. Jadi teman-teman pertama itu klik bagian promosi dan akan melihat tampilan seperti ini ya. Sekarang sudah ada voucher penjual, flexi combo, dan sudah dipisah-pisah ya. Oke, nah yang pertama, nah di teman-teman di sini. Nah kalau sebelumnya itu hanya ada satu fitur ya voucher dan kita bisa membuat berbagai macam voucher ya. Kalau yang di tampilan baru ini kita lebih dipisah-pisah langsungnya ya. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ada voucher penjual, yaitu voucher reguler yang biasa kita buat untuk diberikan kepada customer. Dan di sini ada juga, kalau kita lihat bagian voucher, di sini ada voucher pelanggan baru, yaitu voucher yang hanya dibagikan kepada pembeli atau calon pembeli ya yang belum pernah melakukan transaksi di dalam toko kita ya. Nah seperti ini. Lalu ini adalah voucher pengikut, yaitu voucher yang hanya bisa dipakai kalau pembeli itu atau calon pembeli mengikuti toko kita ya. Jadi untuk follower atau yang baru mengikuti toko kita ya. Jadi intinya untuk pengikut. Oke, lalu di sini juga ada share voucher, yaitu share voucher adalah voucher yang berbagi ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuatnya ya. Ini akhirnya voucher ini akan dibagikan. Mereka akan share dulu untuk mengklaim voucher yang kita buat ya. Biasanya nominalnya besar ya. Jadi mereka harus membagikan voucher kita ya. Lalu di sini ada voucher smart voucher. Nah, kalau smart voucher ini bisa saya bilang adalah voucher otomatis, yaitu sistemnya Lazada ini akan membuat voucher berdasarkan nilai rata-rata penjualan di dalam toko kita ya. Jadi kita bisa dibilang kita serahkan aja sih kepada sistemnya Lazada untuk menghitung berapa minimal belanjanya dan berapa diskonnya yang efektif ya. Lalu di sini juga ada voucher lainnya. Nah, voucher lainnya ini apa sih? Voucher lainnya ini adalah bisa dibilang yang biasa bisa kita share ya, bisa share atau kita bagikan waktu saat live streaming atau di offline ya. Jadi seperti itu ya. Untuk cara buat vouchernya itu sama semua ya. Jadi saya akan tunjukkan satu saja ya untuk yang voucher penjual ya. Cuman ini adalah beda penempatannya saja ya. Oke, nah di sini juga ada, kalau kita klik promosi, di sini juga ada program-program Lazada, ya. Kalau teman-teman mau ngikut, tinggal klik aja. Dan kalau di atas ini juga ada flexi combo juga masuk bagian promosi dan gratis ongkir. Jadi tampilannya cukup bagus ya dan cukup mudah untuk diakses ya. Nah, untuk yang belum pernah membuat voucher atau voucher yang sudah expired atau kadaluarsa, maka akan tampil di atas seperti ini ya. Atau tokonya juga belum membuat flexi combo, maka juga akan tampil di atas seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita coba membuat voucher untuk penjual dulu. Oke, kita klik aja ya, klik di sini atau di sini juga bisa. Nah, di sini ada voucher untuk bisa dibilang ini buat sekarang ya. Nah, di sini sudah pernah tapi sudah kadaluarsa ya. Kalau teman lihat di sini di September ya, hari ini adalah tanggal 15 November. Ya, kita akan klik buat sekarang. Ya, di sini ya. Oke, kita akan tunggu tampilannya. Nah, ini sudah tampilannya cukup simpel ya. Jadi, kalau di sebelumnya banyak sekali yang harus kita isi dan sekarang sudah dibuat cukup simpel banget dan tinggal beberapa step saja. Oke, kita akan coba. Nah, untuk nama promosi sama bebas ya, teman-teman bisa bebas namakan namakan apa saja ya di dalam nama promosi ini, tidak ada pengaruhnya, hanya untuk memudahkan kita melihat performa dari voucher yang kita buat ya. Contohnya aja saya buat voucher November ya. Ini hari ini tanggal 15 ya.
Oke, kita klik aja 15 November ya. Gitu. Lalu di sini adalah masa redeem voucher, yaitu voucher ini bisa digunakan kapan ya oleh calon pembeli ya. Misalnya kalau di sini secara default itu sudah tercantum 16.52 tanggal 15 ya, jam 4.52 sore ya, 20 menit lagi. Lalu di sini ada sampainya sampai 15 Desember ya, 15 Desember sampai jam 4.37 sore ya. Oke. Nah, di sini adalah waktu pengumpulan. Nah, contohkan aja kalau waktu pengumpulan ini adalah waktu mereka bisa mengumpulkan voucher-voucher ya, voucher-voucher tersebut. Dan ini redeem artinya bisa digunakan ya. Kalau sini kumpulkan saja. Contohnya aja kalau saya buat di tanggal 17 ya. 17 November, contoh ya, 17 November, saya ingin voucher ini bisa digunakan pada tanggal 17 November, ya, misalnya ini saya set aja 00 ya, 00, jadi bisa digunakan tanggal 17 November sampai tanggal 15 Desember ya. Dan untuk pengumpulannya, kalau kita tidak isi, ini opsional ya teman-teman ya, pengumpulan ini opsional. Kalau kita tidak isi, maka voucher tersebut bisa dikumpulkan pada tanggal 17 November. Dikumpulkan dan digunakan tanggal 17 November. Nah, kalau kita mengisi bagian kolom ini, bagian waktu pengumpulan, ya, contoh ya, saya akan membuat tanggal 15, hari ini, misalkan sekarang sih jam 4 sore, jam 4.40, saya akan coba di jam 5 ya. Oke, kita klik OK. Nah, artinya apa? Artinya tanggal 15 November ini, voucher ini dapat dikumpulkan oleh calon pembeli ya, dapat dikumpulkan oleh calon pembeli, tapi mereka tidak bisa menggunakannya saat ini. Dan mereka hanya bisa menggunakannya tanggal 17 November sampai tanggal 15 Desember. Ya, seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Kalau ini kita kosongkan, maka mereka bisa mengumpulkannya pada tanggal 17 November dan menggunakannya juga pada tanggal 17 November. Ya, oke. Lalu kita lihat di bagian bawah sini ada seluruh toko dan spesifik produk. Ya, kalau seluruh toko artinya semua produk yang ada di dalam toko kita. Lalu kalau spesifik produk adalah produk-produk tertentu. Ya, tinggal kalau kita klik di sini, maka nanti akan ada pilihan produk-produk mana yang untuk mendapatkan diskon dari voucher ini ya. Lalu kita buat aja di seluruh toko ya. Lalu kita lihat juga pengaturan diskonnya. Di sini adalah voucher nilai uang dan sini ada persentase nilai voucher ya. Kalau nilai uang sama ya, diskonnya itu nominal rupiahnya berapa ya. Nah, kalau persentase nilai voucher berapa persen ya. Nah, contohnya kalau di sini misalkan kita mau bikin voucher nilai uang jika nilai pesanan mencapai contohnya ya, nah, 50.000, maka diskon yang saya berikan adalah 2.500. Nah, seperti itu. Jadi, kalau belanjaan calon pembeli mendapat melebihi 50.000 atau minimal 50.000, maka mereka akan mendapat diskon 2.500 ya. Oke. Lalu kalau di sini kita akan lihat total voucher yang dikeluarkan adalah berapa voucher, misalkan kita 5.000. Nah, limit voucher adalah berapa yang bisa digunakan ya. Jadi kalau di sini bebas ya, mau 1, 2, 3 juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi voucher ini contohnya mereka mengumpulkan 5 voucher ya, mereka klaim voucher tersebut 5 kali, lalu mereka bisa menggunakannya 3 kali. Tapi tenang, jadi teman-teman jangan khawatir, mereka hanya bisa menggunakan satu order, satu voucher ya. Jadi nggak bisa menggunakan, misalkan kita isi 3 sini, mereka bisa menggunakan 3 bersamaan di satu order, tidak bisa. Ya, mereka hanya bisa menggunakan satu voucher untuk satu order ya. Jadi berapa kali mereka bisa menggunakan voucher tersebut? 3 kali, artinya bisa menggunakan di 3 order ya, seperti itu. Ya, contohnya, oh saya mau bikin 1 juga oke, 1 aja. Dan di sini ya, jadi ini tinggal klik kirim. Nah, kalau kita pilih yang presentase nilai voucher, kita tinggal klik sini ya. Nah, ini bedanya. Di sini sama, jika nilai pesanan mencapai contohnya 50.000 ya. Nah, di sini kita bisa kasih diskon contohnya 5% ya. Kalau di sini defaultnya 5% atau 10% ya. Nah, 10% ya. Contohnya 10% artinya setiap pembelanjaan minimal 50.000 ke atas ya.
mereka akan mendapatkan diskon 10% dan maksimal diskonnya bisa berapa? Nah, misalkan 10% kita taruh 5.000 ya, contohnya 5.000. Maka kalau customer belanja, calon pembeli belanja 100.000, ya 10%-nya itu kan 10.000. Nah, mereka tetap akan mendapatkan diskon sebesar 5.000 saja karena kita sudah memberi batasan ya, batas maksimum diskon yang kita berikan itu adalah 5.000 ya. Jadi di sini aman ya. Jadi kalau ada yang beli sampai 1 juta, 10%, maka cuma dikasih 5.000 juga ya. Dan ini juga sama, nilai voucher, total voucher yang dikeluarkan dan limit voucher per customer-nya berapa ya. Seperti itu. Nah, untuk minimal belanjanya, saya sarankan teman-teman lihat dari pendapatan per pembeli ya teman-teman, atau nilai produk ya yang ada di toko teman-teman ya. Ya misalkan rata-rata produk yang saya jual itu di angka 50.000. Nah, oke, kita bisa bikin nilai pesanan ini adalah 50.000. Nah, oke, untuk membuat voucher yang saya sebut voucher konversi. Biar nanti customer kalau belanja apapun di dalam toko kita bisa dapat diskon 10% ya, seperti itu. Nah, kalau untuk menaikkan basket size atau keranjang belanja, kita bisa bikin, misalkan rata-rata produk kita itu 50.000 ya, di dalam toko itu 50.000, maka saya akan bikin sekitar 75.000 ya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kita berharap bahwa pembeli akan mengejar diskonnya dengan menambahkan itemnya ya, seperti itu. Jadi ini yang saya sebut sebagai diskon voucher keranjang belanja ya, untuk menaikkan basket size ya. Jadi gitu ya. Nah, untuk 75.000 diskonnya 10%, maka akan mendapatkan diskon 5.000 ya. Jadi seperti itu. Oh, ini saya bikin aja 7.500. Oke, nah ya. Jadi kalau misalkan 100.000 tetap 7.500. Oke. Nah, oke, kita sudah bikin yang namanya voucher. Pertama adalah voucher di sini, nilai vouchernya 10%, minimal belanjanya 75.000. Saya ingin membuatkan voucher basket size atau voucher untuk menaikkan keranjang belanja karena nilai rata-rata di toko saya ini mungkin 50.000. Jadi mereka harus belanja sampai 75.000 untuk mendapatkan diskon 10% ini ya. Oke, dan berlaku untuk seluruh toko. Akan waktu pengumpulannya hari ini 15 November dan mereka dapat menggunakannya mulai tanggal 17 November. Oke, kita contohkan saja lalu kita klik kirim di sini. Oke, di sini sudah ada tulisan berhasil. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya yang tadi kita buat voucher 15 November ya, berlaku dari akan mulai untuk mengumpulkan voucher tersebut tanggal 15 November ya, jadi ya, dan redeemnya itu tanggal 17 tadi kita buat ya, dan di sini adalah berlaku untuk seluruh toko, dan kita telah menerbitkan 5.000 voucher ya, dan voucher reguler, dan diskonnya 10%, dan sini mencapai minimalnya 75.000. Oke, nah kalau teman-teman sudah buat, nanti ini akan aktif ya, pada jam 5 sore, dan misalkan teman-teman merasa ini salah, ya tinggal dinonaktifkan aja ya di sini ya, atau tinggal diubah ya. Selama ini belum berjalan ya, maka kita bisa mengubah ya. Kalau sudah berjalan, kita hanya bisa mengubah jumlah voucher yang diterbitkan saja ya, seperti itu. Nah, di sini ya belum mulai, statusnya belum mulai. Kalau nanti sudah mulai, maka ini akan berubah menjadi sudah mulai ya, dan sudah expired seperti ini, berakhir. Oke. Kita balik lagi ke sini. Oke, nah balik ke promosi dan disinilah. Nah ya, jadi untuk pembuatan voucher yang lainnya ya hampir sama ya. Kita klik aja misalkan yang pengikut ya, untuk voucher follower. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, kita buat sekarang dan caranya sama semua ya, langkah-langkahnya sama semua, tinggal ikut nama promosi, voucher pengikut normal, dan voucher pengikut terbatas. Kalau ini berarti untuk kayak ada waktunya ya, waktunya sampai kapan. Ya biasanya sih ikut yang normal saja sudah cukup. Lalu di sini juga pengumpulannya sama, seluruh toko atau spesifik produk, dan pengaturan diskonnya, nilai uang atau nilai voucher, dan minimal pemesanan dan diskonnya. Jadi sama semua ya, tampilannya cukup simple banget ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan voucher ini untuk meningkatkan penjualannya teman-teman. Oke, demikian
penjelasan dari saya mengenai voucher di Lazada. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online-nya.